Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan menjelaskan sedikit tentang peran negara dalam ekonomi politik. Oke, langsung saja tanpa berlama-lama, di sini saya akan menjelaskan tentang bagian apa sih ekonomi politik itu. Ekonomi politik adalah sebuah ilmu yang mempelajari tentang seluk-beluk sebuah negara, baik yang berhubungan dengan pembangunan atau keadilan. Ekonomi politik bisa juga diartikan sebagai ilmu sosial yang mempelajari tentang produksi, perdagangan, dan hubungannya dengan hukum pemerintah. Menurut Karl Marx, seorang filosof ekonomi yang berasal dari Jerman, ekonomi politik diartikan sebagai kepemilikan alat produksi yang bergantung pada proses sejarah. Nah, selanjutnya adalah peran negara dalam ekonomi politik. Dalam subdisiplin ilmu ekonomi politik, peran negara dibedakan secara tajam berdasarkan tipe ideologi ekonomi politik yang digunakan. Nah, tipe ketiga itu adalah yang pertama ada kapitalisme klasik, yang kedua kapitalisme modern, dan yang ketiga ada neoliberalisme. Tiga tipe ini merupakan turunan dari ideologi liberalisme. Liberalisme sendiri muncul sebagai reaksi dominasi gereja dalam seluruh kehidupan manusia. Liberalisme berpandangan bahwa individu adalah pencipta dan penentu atas tindakan atau kebebasan agar manusia dapat hidup dan berkembang secara penuh. Jadi bisa diartikan juga bahwa liberalisme atau paham liberalisme adalah ideologi atau pandangan filsafat yang didasarkan bahwa kebebasan dan persamaan hak adalah yang utama atau menghendaki kebebasan individu di segala bidang. Jadi pemerintah ini nggak ikut campur tangan dalam semua urusan. Liberalisme klasik dengan peran negara dalam ekonomi politik. Liberalisme klasik menjadi falsafah dasar bagi Adam Smith dalam merumuskan konsep ekonomi klasik yang melahirkan kapitalisme. Pada dasarnya, konteks historis kapitalisme klasik sama seperti munculnya liberalisme klasik, yaitu adanya dominasi gereja, negara, dan komunitas. Kaum feodal memainkan peran cukup signifikasi dalam perekonomian sehingga mempersempit gerakan individu. Adam Smith melalui karya Camelot of Nations menyatakan ekonomi klasik yang memunculkan kapitalisme klasik dengan mendasarkan teorinya pada kebebasan setiap individu dalam melakukan kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhannya. Kaitan kapitalisme klasik dalam peran negara dengan ekonomi politik. Mengenai peran negara dalam ekonomi politik, Locke dan Smith dalam konteks kapitalisme klasik beranggapan bahwa negara atau pemerintah memiliki wewenang terbatas terhadap kehidupan masyarakat. Negara memiliki otoritas jika terdapat ancaman dan ketidaktentraman di masyarakat. Negara tidak boleh mengintervensi perekonomian. Keterlibatan negaranya akan membatasi kebebasan individu dan akan merusak siklus perekonomian. Kapitalisme klasik menempatkan pemerintah sebagai penjaga malam negara, yaitu mengakibatkan negara sebagai penjaga yang hanya boleh terlibat jika dibutuhkan atau jika terjadi ketidaktentraman. Negara hanya terlibat dalam tiga hal, yaitu pertahanan, keamanan, penegakan hukum, dan penyediaan publik barang-barang. Publik barang-barang adalah perangkat kebutuhan bersama yang sulit sekali disediakan dan dikelola oleh individu dan swasta, misalnya energi, transportasi umum, dan infrastruktur. Penerapan kapitalisme klasik telah menimbulkan depresi ekonomi di berbagai negara. Sebagai contoh, The Great Depression yang terjadi di Amerika Serikat tahun 1929 akibat harga saham turun di pasar saham yang menyebabkan menurunnya daya beli masyarakat, menyusutnya investasi, goncangan sektor industri, dan merebaknya gerakan ekonomi tidak stabil, membuat masyarakat atau umumnya kapital menarik dana dari perbankan serta memaksa bank untuk melikuidasi pinjaman guna melengkapi cadangan kas. Besar depresi di Amerika Serikat adalah konsekuensi dari kapitalisme klasik yang berujung memunculnya reaksi dari ekonomi Inggris, yaitu John Maynard Keynes. Keynes mencetuskan tesis kapitalisme modern, yaitu pentingnya negara ikut adil peran dalam perekonomian. Selanjutnya, kaitan kapitalisme modern dalam peran negara dalam ekonomi politik. Teori abad 19
seperti Benjamin Constanta, John Stuart Mill, John Dewey, William Beveridge, dan John Rawls mengemukakan gagasan yang sama seperti Keynes mengenai keterlibatan aktif negara dalam perekonomian. Kapitalisme modern dianggap mereduksi kebebasan individu. Oleh karena itu, pada Perang Dunia Kedua, teoritisi politik Wilhelm Röpke mendefinisikan kembali kapitalisme klasik dengan asumsi mengembalikan kapitalisme pada doktrin Laissez-faire. Selanjutnya, kapitalisme klasik disebut menjadi neoliberalisme yang berasumsi bahwa kapitalisme modern menyebabkan modal hanya dikuasai oleh segelintir pihak, yaitu pemerintah dan swasta yang memiliki koneksi dengan pemerintah. Kaitan neoliberalisme dengan peran negara dalam ekonomi politik. Neoliberalisme mengungkapkan bahwa kebebasan individu, keterampilan berusaha, kepemilikan pribadi, dan masa bebas harus tetap dikedepankan agar kesejahteraan manusia dapat ditingkatkan. Negara dalam asumsi neoliberalisme berperan mengelola perekonomian melalui kerangka institusional. Negara harus mengupayakan menjamin kestabilan matang dan memperkuat fungsi pertahanan untuk melindungi hak milik pribadi masyarakat. Negara harus mengupayakan sektor-sektor penting dalam masyarakat yang tidak dapat disediakan oleh swasta, seperti tanah, pendidikan, kesehatan, dan jaminan sosial. Sejalan dengan liberalisme klasik, neoliberalisme juga berpandangan bahwa negara tidak boleh masuk pada sektor selain barang publik.